Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya ya, Mekanik Oblak. Nah baik teman-teman, jadi di video ini kita lanjut lagi M-King yang kemarin 41 ya, yang mesinnya berisik. Mohon maaf buat teman-teman yang kalau misalkan teman-teman nungguin part selanjutnya. Nah, ini kan part 1 sampai sekarang udah lebih dari 2 minggu ya teman-teman. Jadi kemarin itu kendala nyari blockhead ya, karena blockheadnya itu lumayan susah karena nyarinya bekas ya teman-teman. Nah di video ini eh, jadi kemarin ini kan kendalanya itu mesinnya berisik karena olinya itu nggak naik ya teman-teman. Nah sekarang kita cek sama-sama ya, penyebab olinya nggak naik itu kenapa. Nah sekarang kita langsung bongkar ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang suka dengan video saya, dengan ilmu-ilmu dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu channel ini agar lebih berkembang. Baik ya teman-teman, ini untuk blok koplingnya udah saya buka. Nah setelah saya buka ya teman-teman, jadi dari pas saya bongkar ya, jadi untuk oli, untuk bagian pokoknya bagian mesin bawah lah ya, ini belum saya apa-apain, ini baru saya bongkar ya. Nah setelah saya bongkar ya, jadi penyebab motor ini rusak nih, bisa teman-teman lihat olinya aja cuma segini ya tuh, ini olinya itu enggak ada ya, jadi enggak diperhatikan untuk masalah oli ya. Jadi buat teman-teman jadikan pelajaran ya, jadikan pelajaran, jadi teman-teman itu sama motor itu jangan pelit ya. Jadi untuk masalah oli itu nomor satu ya, harus sangat-sangat diperhatikan ya teman-teman. Bila tidak mau motor teman-teman terjadi seperti ini ya. Nah untuk di part 1, untuk di part 1 udah saya bahas untuk kerusakan motor ini ya. Ini terutama pada bagian head. Ini untuk lubang pen pelatuk, bisa teman-teman lihat ini loboknya seperti apa tuh. Ini udah parah ya, ini udah nggak bisa dibenerin ya, jadi ini harus diganti ya teman-teman.
si blockheadnya. Nih untuk blockheadnya udah saya beliin, ini bekas ya, karena dari pemiliknya itu emang mintanya bekas, nggak usah baru. Mungkin karena terkendala sama dana ya. Ini masih bagus ya tuh, masih bagus, tinggal dicuci aja ini karena kotor aja. Nah terus bagian kopling ini udah kena ya, tuh bisa teman-teman lihat tuh. Karetnya udah hancur ya, udah parah. Dan saya fokusin dulu, karetnya udah parah, pantekannya udah longgar ya. Jadi untuk masalah kopling ini sudah dipastiin motor koplingnya itu berisik. Nah untuk berisik kopling ya teman-teman, pada saat motor teman-teman dinyalain itu ada suara di bagian blok kanan. Nah terus coba teman-teman tahan koplingnya ya, jadi koplingnya itu dipegang. Nah kalau misalkan suaranya itu hilang, nah itu dari area kopling ya teman-teman suaranya. Nah terus selanjutnya ya teman-teman, untuk sirkulasi oli pada motor Yamaha di video sebelumnya udah saya bahas ya, udah saya jelasin tentang masalah sirkulasi oli pada Yamaha, terutama ini nih ya, nih seal ini ya, ini sangat penting ya pada motor Yamaha. Yuk, ini bukan bocor lagi ya teman-teman tuh, ini sealnya udah rusak, udah jebol. Jadi seal ini ya fungsinya itu buat pelumasan stang seher kalian ya. Jadi kalau misalkan seal ini bocor, stang seher kalian itu pelumasannya kurang ya. Nah baik ya teman-teman, jadi jadikan pelajaran ya buat teman-teman. Bila tidak mau motornya seperti ini ya. Nah baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi sekedar jadikan pelajaran ya buat teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan pelit ya sama motor sendiri, terutama untuk masalah oli ya, karena buat motor kalian itu oli itu sangat penting ya teman-teman. Bila tidak mau terjadi seperti ini kan udah jelas kemarin untuk di part 1 untuk kerusakannya seperti apa. Nah penyebab oli ini ke head ini kering ya, karena dari bawahnya juga tuh nggak ada olinya ya, nggak, jadi kering olinya tuh. Untuk kerusakannya seperti ini ya teman-teman. Nih ini untuk lubang pen pelatu ini dua-duanya lobok ya, klep ini gak bisa dibuka tuh, karena kan udah jatuhnya itu udah ngeling ya. Nah jadi intinya itu ya teman-teman, jadi intinya kalian itu jangan pelit sama motor, terutama oli itu sangat penting ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya, semoga jadi videonya segitu aja. Nanti kita lanjut untuk perakitan mesinnya, karena ini kan saya belum belanja semua ya. Jadi jadikan pelajaran lah buat teman-teman, jadikan contoh bila teman-teman tidak mau terjadi seperti ini ya. Baik teman-teman, segitu aja ya, semoga bermanfaat, jadikan pelajaran ya buat teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, share, dan
subscribe ya teman-teman, bantu channel ini agar lebih berkembang, lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.